Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yakni tentang basmalah, keutamaannya serta hukum-hukumnya. Ikhwan yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia paham tentang agamanya, tentang dinnya. Jadi ciri kebaikan menurut Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang tersebut ngerti agama, ngerti din. Orang tersebut mau belajar, mau duduk di majelis ilmu. Dan kebalikannya, orang yang tidak diinginkan kebaikan, ini mafhum mukhalafah kata ulama, adalah orang yang jauh dari ilmu, tidak mengerti tentang agama. Ikhwah yang Allah muliakan, kita bahas basmalah, hukum fadailnya, keutamaan-keutamaannya, dan hukum-hukumnya. Kita akan bahas tentang lafaz basmalah dulu ya. Basmalah itu merupakan lafaz masdar dia. Masdar dari kata basmalah, yubasmilu basmalatan. Ya. Basmalah ini lamnya tidak tasydid. Basmalah. Oleh karena itu tepat kalau nulis basmalah. Anda melihat sebagian kaum muslimin ya, nulisnya kurang tepat. Ada saya lihat apotek basmalah. Ya. Itu benar atau salah? Salah. Karena lamnya tidak double. Beda dengan bismillah. Ya, kalau bismillah lamnya double. Bismillah. Ya tidak. Kalau basmalah lamnya satu. L-nya satu. Basmalah. Jangan terbalik ya. Kalau pakai i bismillah. Kalau pakai a basmalah. Ya. Jadi basmalah itu artinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu arti basmalah. Dan basmalah itu dalam bahasa Arab, ikhwah yang Allah muliakan, namanya nahd. Namanya apa? Nahd. Nahd itu artinya adalah intiza' wa ijad kalimah min kalimatain au aksar. Jadi membuat satu kata
dari dua kata atau lebih. Ya. Jadi ikhtisar. Ikhtisar atau ungkapannya sebagian ulama bilang ikhtisar kalimatain atau aksar, ya, meringkas dua kata atau lebih menjadi satu kata. Itu namanya nahat. Ya. Dan basmalah itu artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan nahat dalam bahasa Arab banyak sekali. Contoh yang lain, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, namanya hamdalah. Ya, ini namanya nahat. Ya. Kemudian subhanallah. Namanya sabhalah. Sabhalah nahatnya. Kemudian antum sering dengar la haula wala quwata illa billah. Itu kan banyak tuh, la haula wala quwata illa billah. Nahatnya orang Arab bilang ini namanya hauqalah. Namanya hauqalah. Dia mengucapkan hauqalah. Berarti mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau orang mengucapkan hasbiyallah, hasbunallah, ini namanya hasbalah. Hasbalah. Ya. Kalau orang mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, orang Arab bilangnya ini namanya hayya 'alah. Hayya 'ala. Ya. Kalau orang ngomong assalamualaikum, ada nahatnya tidak? Nahatnya namanya sam'alah. Ya, jadi itulah kekayaan bahasa Arab. Ya, nah kita basmalah. Basmalah itu mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya basmalah. Ya. Jadi L-nya double apa tidak? Basmalah itu tidak double. Makanya apotik basmalah itu kurang tepat. Ya. Tapi kalau bismillah lamnya double. Ini harus diperhatikan supaya tidak memalukan. Ya. Jadi orang ngerti bahasa Arab, basmalah salah. Pas bismillah L-nya satu. Ya, salah. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Namanya nahat. Jadi satu kata meringkas dua atau lebih ya kata menjadi satu kata. Nah, basmalah ikhwani yang Allah muliakan itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah. Allah itu dari kata aliha ya'lahu ilahan. Ilah, kemudian alif lamnya dibuang, alifnya dibuang, hamzahnya dibuang, masuk alif lam. Jadi Allah gitu. Artinya makhluk yang diibadahi, yang disembah artinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita perhatikan makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Jadi Ar-Rahman itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya sifatun musyabbahah. Ya. Jadi lil mubalaghah. Jadi lafaz Ar-Rahman itu sifat musyabbahah menunjukkan sifat yang besar, yang luas. Oleh karena itu tidak boleh disebut ya Ar-Rahman untuk selain nama Allah. Ulama bilang bahwa Ar-Rahman itu ismun yakhtassu bihi Allah jalla wa ala. Ar-Rahman adalah isim atau nama yang khusus milik siapa? Allah Azza wa Jal. Ya. Dan tidak boleh kata ulama nama Ar-Rahman dipakai oleh selain Allah. La yajuzu itlaquhu fi haqqi ghairihi. Nama Ar-Rahman kalau kita baca Quran itu ada 45 ayat menyebut lafaz Ar-Rahman. Ada 45 ayat menyebut lafaz Ar-Rahman. Sedangkan ketika Ar-Rahman digabung dengan Ar-Rahim itu ada 6 ayat. Ya. Seperti dalam surat Al-Fatihah ada 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Ar-Rahman Ar-Rahim digabung ada 2, ada 6 ayat. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, di dalam bahasa Arab kita harus mengetahui makna Ar-Rahman Ar-Rahim
dari sisi bahasanya, kemudian juga yang lebih utama juga dari sisi makna yang harus kita pahami. Ya, jadi Ar-Rahman itu tadi sebuah nama yang khusus milik Allah, memiliki sifat rahmat dan rahmatnya sangat-sangat luas, ya, sangat-sangat luas. Nah, sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahim itu ya wazannya kata ulama min siagil mubalaghah, termasuk siag mubalaghah juga. Ya, dalal rahim ala sifatir rahmatil khasah. Ar-Rahim kata ulama menunjukkan sifat rahmat yang khusus. Sifat rahmat yang khusus. Ya. Dan disebutkan oleh ulama warahmatu hunna bi ma'nal maghfirah wa hiya khassatun bil mu'minin. Jadi rahmat yang di Ar-Rahim itu maknanya maghfirah khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Wa dzikrur rahim ba'da rahman li'anna rahman maqsurun 'ala Allah war rahim qad yakunu li ghairihi. Ar-Rahim disebutkan setelah Ar-Rahman karena Ar-Rahman itu khusus milik Allah. Ar-Rahim itu asarnya dirasakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Pengaruhnya terasa, ya. Dan di akhirat lebih terasa lagi. Oleh karena itu di surat Al-Ahzab ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan wa kana bil mu'minina rahmana, tapi rahima. Di surat apa? Al-Ahzab ayat 43. Allah memiliki rahmat. Tetapi ketika di akhirat orang-orang kafir dapat rahmat tidak dapat. Di dunia Allah memiliki rahmat yang sangat-sangat luas. Ya. Orang kafir pun dapat rahmat. Mereka bisa makan, bisa minum, menghirup udara segar, ya, dan seterusnya. Nah, ini rahmat dunia. Tapi ketika di akhirat khusus untuk siapa? Orang yang beriman. Ya, orang beriman. Jadi, warahmatul khasah allati dalla 'alaihi ismuhu ar-rahim syamulat ibadahul mu'minin fid dunya wal akhirah. Faqad hadahum ila tauhidihi wa ubudiyatihi. Jadi rahmat yang khusus yang ditunjuki oleh makna ar-rahim itu mencakup hamba-hamba Allah yang beriman saja. Ya, di dunia dapat, apalagi di akhirat. Dunia akhirat orang beriman. Tapi kalau orang kafir dunia saja, akhirat tidak dapat. Ya, Allah telah kasih hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk mentauhidkannya dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memuliakan orang-orang yang beriman dengan rahmatnya masuk ke surga, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia mereka kelak dengan melihat wajah Allah kelak di surga. Dan perlu diketahui ikhwah yang Allah muliakan bahwa rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman itu akan dirasakan pula oleh keturunan mereka, oleh anak cucu mereka. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwa dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita perhatikan surat Al-Kahfi ayat ke-82. Al-Kahfi ayat 82. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa berkunjung ke sebuah daerah tempat, tapi penduduk tempat tersebut tidak ngasih apa? Tidak ngasih jamuan, ya. Tapi ketika Khidir melihat tembok atau dinding ingin runtuh, kemudian berdirikan lagi oleh siapa? Oleh Khidir. Kemudian Nabi Musa menyanggahnya, seandainya kau ambil upah dari ini, gitu ya. Kemudian kata Khidir, ini adalah perpisahanku dengan engkau, gitu. Nah, setelah itu dikasih tahu oleh Khidir
tentang kenapa dia meninggikan, bukan meninggikan lagi, meluruskan lagi tembok tersebut supaya enggak runtuh. Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu milik siapa? Li ghulamain yatimain, milik 2 anak yatim. Masih kecil, 2 anak yatim. Di kotak tersebut kata Allah, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah dinding tersebut ada apa? Harta kekayaan milik keduanya. Ya. Wa kana abuhuma salihah. Subhanallah. Bapak dari 2 anak tersebut soleh. Allah sebutkan bapaknya soleh atau jahat? Soleh. Bapaknya soleh atau toleh? Soleh. Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Bapak dari kedua anak yatim ini soleh. Bukan penjahat, ya, bukan bapak yang malas-malasan, bukan bapak yang tidak bertanggung jawab, tapi bapak yang soleh. Soleh itu taat sama Allah, baik sama manusia, sama makhluk Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian apa kata Allah? Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Maka Rabbmu ingin agar keduanya sampai dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma. Dan keduanya anak yatim ini kalau sudah dewasa mengeluarkan hartanya itu. Ya, harta mereka berdua. Kemudian apa kata Allah? Rahmatan mir rabbik. Ini merupakan rahmat dari Rabbmu. Subhanallah. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Iman. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan apa? Dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjadi orang-orang yang soleh, yang selalu ingin memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri terus setiap hari. Semakin tua semakin baik. Investasi yang sangat berharga untuk keturunan kita semua bukan duit, bukan tanah luas, bukan mobil mewah, tapi apa? Kesolehan. Berapa banyak kehancuran rumah tangga, kehancuran keturunan disebabkan karena harta benda. Tapi kalau kita jadi orang soleh, maka yakinlah anak cucu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Investasi yang sangat besar. Karena apa? Karena Allah kasih keberkahan pada keluarga itu. Mau berkah? Jadi soleh. Mau dapat rahmat Allah? Jadi orang soleh. Mau hancur? Jauh dari Allah. Ya, mau enggak berkah? Jauh dari Allah. Nah, ini. Jadi tinggal milih. Allah sudah beritahu kita, kasih informasi di Quran. Nih ada anak masih kecil, ya, tapi masih kecil dijaga sama siapa? Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bapaknya soleh. Ya, di rahmat Allah itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah sangat luas. Ya, nanti kita juga akan bahas sedikit tentang hal tersebut. Ya, nah itulah rahmat. Jadi bahasan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim sebenarnya sangat panjang sekali, sangat panjang. Tapi sebelum kita loncat ke tentang fadilah basmalah, Anda ingin bacakan satu hadis riwayat Imam Muslim tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Ya. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Kata Rasul, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala turunkan dari 100 itu 1 rahmat. Kemudian 1 rahmat itu dibagi-bagi di antara jin, manusia, bahaim, hawam, serangga-serangga.
min yata'ataf biha fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Subhanallah. Dengan satu rahmat itu mereka saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Subhanallah. Ayah sayang sama anaknya, anak sayang sama ayahnya, ibu sayang sama anaknya, anak sayang sama ibunya, suami sayang sama istrinya, istri sayang sama suaminya, guru sayang sama muridnya, murid hormat dan sayang sama gurunya. Teman kita punya kawan saling sayang menyayangi. Ya. Kemudian kita bisa makan, bisa minum, bisa menghirup udara segar di pagi hari, bisa ngelihat matahari, bisa ngelihat istri kita, bisa ngelihat suami, ya. Bisa merasakan terik matahari. Itu semua dari apa? Rahmat Allah yang satu itu dibagi-bagi itu. Ya. Subhanallah. Wa biha ta'taful wahsh ala waladiha, sampai binatang buas itu sayang sama anaknya. Binatang buas yang kita takut ya. Subhanallah, binatang buas sayang sama anaknya. Sampai di riwayat yang lain, lafaz yang lain itu binatang yang netein si anaknya itu nyusu, itu diangkat kakinya supaya enggak menimpa anak-anaknya. Subhanallah. Itu rahmat Allah Jalla wa ala. Gitu. Wa akharallahu ta'ala 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 99 rahmatnya itu nanti di hari kiamat yang dengannya Allah rahmati hamba-hambanya. Satu rahmat yang kita dibagi sama Allah, yang dibagi itu satu rahmat, kita merasa nikmat tidak? Nikmat sekali, subhanallah. Ya. Minum air di siang hari, air jernih, ya, air warna cerah, putih, ya, bening, ya, lagi haus-hausnya, masya Allah nikmat, ya, itu rahmat. Kita di dunia yang satu rahmat ini sangat nikmat, itu pun dibagi-bagi. Gimana yang 99 nanti di surga? Makanya sebuah kesalahan, bisa dikatakan orang bodoh ya, kurang akal, ngejar satu rahmat yang dibagi-bagi, lupa sama 99 rahmat yang di surga. Makanya orang yang beriman itu pikirannya adalah surga, yang di situ ada 99 rahmat. Nikmatnya gimana coba? Subhanallah. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita harus mengingat rahmat Allah Jalla wa'ala yang sangat besar. Allah sifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sering nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ikhwah yang Allah muliakan, kita masuk ke Fadail Al-Basmalah. Keutamaan basmalah. Sangat banyak sekali keutamaan basmalah, tetapi kita bahas 6 masalah saja ya. Yang pertama, al-basmalatu adabun ma'allah. Basmalah itu merupakan adab kita bersama Allah. Jadi adab kita bersama Allah itu basmalah, ya. Jadi memulai segala sesuatu itu dengan apa? Basmalah. Ini merupakan adab kita pada Allah. Dan ini merupakan perwujudan tauhid kita. Orang-orang selain orang Islam nyebutnya nama Allah atau nama siapa? Mereka mengagungkan nama-nama selain Allah. Mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan yang enggak ada. Mereka sebut-sebut, ya. Mereka ingat-ingat dalam perjalanan mereka, dalam aktivitas mereka. Tetapi ahlu tauhid nyebutnya siapa? Allah. Segala sesuatu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mewahyukan kepada nabinya. Wahyu pertama kali yang turun dari Al-Qur'an itu apa? Surat apa? Iqra. Al-'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Ittifaq ulama menyebutkan ini ayat pertama kali turun. Itu isinya surah menyebut nama Rabb, nama Allah. Ya, ini merupakan perwujudan dari apa? Tauhid. Nah,
Ada beberapa dalil, tapi kita loncat saja. Waktunya terlalu lama kalau Anda sebutkan semuanya. Yang kedua, al-basmalatu sunnatul anbiya. Basmalah ini merupakan sunnahnya para nabi. Ya. Jadi sunnahnya para nabi itu membaca basmalah. Ya. Allah menjelaskan di surat Hud ayat 41 tentang kisah Nabi Nuh. Ya. Ketika Nabi Nuh berdakwah dengan dakwah tauhid, kaumnya membangkang. Ya, sampai anaknya juga ikut bangkang. Kemudian Nabi Nuh bikin perahu atas perintah Allah di daratan lagi. Semakin aneh juga kan itu. Wih, bikin perahu kapal di daratan nih gimana nih? Wah, semakin gak berakal Nabi Nuh nih, gitu ya. Makanya ikhwati fillah, Nabi Nuh dakwahnya 900 tahun lebih ya. Iya. Itu dapat ngikut, kata ulama ada yang mengatakan 11 sampai 12 orang saja. Itu di antara ulama ada yang mengatakan demikian. Ya. Jadi 950 tahun Nabi Nuh berdakwah itu cuma dapat mengikut sedikit. Ya. Ini menunjukkan pada kita bahwa dakwah itu ya nggak boleh kita merasa kalau misalkan yang hadir itu 1-2 yang belajar, wah ini nggak berhasil nih dakwahnya nih. Ya, jangan. Nabi Nuh didukung wahyu oleh Allah, didukung dengan wahyu. Ya, pengikutnya dikit. Ya tidak. Nah, kemudian diperintahkan bikin perahu itu, kemudian akan ada banjir bandang dari atas dan dari bawah. Dari atas hujan, dari bawah mata air mencurah. Gitu. Nah, singkatnya di surat Hud ayat 41 ya, Allah berfirman, "Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim." Dan dia berkata, "Irkabu fiha." Naiklah kalian ke kapal. Ya. Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuh. Lihat, menyebut nama apa? Allah. Ini sunnatul anbiya. Sunnahnya para nabi. Nabi Nuh memerintahkan kaumnya masuk kapal baca bismillah. Gitu. Kemudian juga Nabi Sulaiman ketika ngirim surat ke Ratu Bilqis. Ratu Bilqis di mana ikhwah? Di Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Di Syam. Naik pesawat berapa lama tuh? Ya. Naik pesawat sejak sekarang ada 1-2 jaman, gitu ya. Kurang lebih ya. Gitu. 1 jam, 2 jam, 3 jam lah. Kurang lebih lama. Nah, antum perhatikan, Nabi Sulaiman Allah kasih kekuatan yang besar sekali ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Tapi awalnya ketika mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis ada cerita. Ceritanya hudhud, burung yang kecil, ya, kecil ketika berbaris tidak terlihat. Nabi Sulaiman ngancem, ya, dihukum akan disembelih nih. Kemudian datang hudhud bawa berita bahwa ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang wanita ratu, mereka menyembah matahari, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus singkat ceritanya dikirimkan basmalah isi suratnya, ya, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ikhwan, ada pelajaran yang menarik ikhwan ya. Jadi kita tidak boleh merasa kecil sebenarnya.
Lihat, Hudhud makhluk yang sangat kecil kan. Dengan perantara Hudhud satu negeri masuk Islam. Satu negeri. Padahal Hudhud kecil. Ya kan? Subhanallah. Jadi banyak kisah menarik, banyak pelajaran menarik dalam surat An-Naml. Nah, intinya basmalah itu sunnahnya siapa? Sunnahnya para nabi. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga, basmalah itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sunnah nabawiyah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk membaca basmalah, ya, dalam segala aktivitas. Mau makan baca apa? Basmalah. Mau minum? Basmalah. Masuk masjid? Basmalah. Mau wudu? Basmalah. Mau masuk rumah? Basmalah. Keluar rumah? Basmalah. Ya. Menggauli istri? Basmalah. Ya. Dan dalam setiap apa? Setiap keadaan. Setiap banyak aktivitas. Dalam surat menyurat, nulis surat, nulis kitab, itu apa? Bismillah. Di hadis yang ketujuh di Sahih Bukhari, antum buka Sahih Bukhari nanti di rumah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu hadis panjang. Ya, di antara isinya adalah surat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke raja siapa? Heraklius. Bahasa Arabnya apa Heraklius itu? Hirakal. Ya. Anda pernah dengar ceramah seseorang, dia bilang Raja Hercules. Raja Hercules siapa ya? Rasul nyurati Raja Hercules. Kemudian dia baca Raja Herakl. Ya Allah, Raja Herakl. Ya, bukan Hercules, Raja apa? Heraklius. Nah. Jadi suratnya itu, jadi hadisnya panjang. Di antara isi suratnya itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Rasul memulai tulisannya untuk ngirim ke raja bule, orang-orang bule ya, Raja Heraklius, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad Abdillahi wa Rasulih, kata Rasul. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ila Herakl Azimir Rum, ke Heraklius, pembesar Romawi. Rasul bilang salamun ala manittaba'al huda. Lihat kalimatnya, salamun ala manittaba'al huda. Kesejahteraan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Yu'tikallah ajraka marratain. Niscaya Allah memberikan pahala untukmu 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Apabila engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu, seluruh rakyatmu. Kemudian Rasul menulis di surat itu, surat Ali Imran ayat yang ke-64, ya, yang isinya ya ahlal kitab ta'alau, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya. Wahai ahlul kitab. Raja Heraklius termasuk ahlul kitab, ya kan? Karena ditulis di sini. Dari sini maka merupakan kesalahan kalau mengatakan orang Kristen itu bukan ahlul kitab. Ya. Atau orang-orang Kristen di Eropa bukan ahlul kitab. Jadi tidak sama ahlul kitab yang ada di Al-Qur'an dengan ahlul kitab yang sekarang, dengan orang Kristen, orang Yahudi sekarang. Ahlul kitab itu adanya di daerah Timur Tengah, di antaranya di Syam itu. Ini benar atau salah? Ini tidak benar. Karena Rasul menyamakan Raja Romawi dengan ahlul kitab.
agamanya Nasara. Ya. Dan hukum tentang ahlul kitab berlaku pada mereka. Gitu ya. Ada syubhat yang ada di zaman sekarang. Ya, taib. Ya ahlul kitab wa ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kemari kepada kalimat yang sama, tidak ada perbedaan antara kami dengan kalian. Ya. Alla na'budu illallah. Kalimat yang sama itu, kita tidak boleh beribadah kecuali pada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Tidak boleh sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syahadu, maka katakanlah isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Nah, dari sini kita tahu kan bahwa semua agama itu tidak sama. Ya tidak. Jadi yang mengatakan semua agama sama, gimana ceritanya tuh? Sesuai dengan hadis ini enggak? Ya. Kalau misalkan semua agama sama, kenapa Rasul ngirim surat kepada Raja Heraklius untuk masuk Islam? Dia orang Nasrani. Iya kan? Aslim taslam, masuk Islam, kau selamat. Ya, kalau misalkan Rasul ngirim surat ini, kemudian orang sekarang bilang, ya Rasulullah, semua agama sama, enggak usah kau ngirim surat. Di sampingnya ada Umar. Gimana ceritanya itu? Habis ya. Nah ini jadi, ini menunjukkan bahwa tidak sama antara agama Islam dengan selain Islam. Taib. Kemudian berikutnya, ikhwah yang Allah muliakan, yang keempat ya. Al-basmalah tu hisnun mani' yahfadhu min syayatinil jinni wal ins. Jadi basmalah itu merupakan benteng yang sangat kokoh yang bisa menjaga diri kita dari setan-setan kalangan jin dan kalangan manusia. Bismillah. Jadi kalau ingin dibentengi dengan benteng yang kokoh, jangan lepas dari baca apa? Bismillah. Antum tahu baca bismillah itu? Ba-nya ba apa? Ba harful jar. Al-ba harful jar mabni alal qasr dalam ilmu nahwu ya. Ulama bilang ba di situ itu balil isti'anah. Balil isti'anah. Banyak yang berkata demikian seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ba-nya ba lil isti'anah, ba untuk minta tolong. Jadi kita ketika mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu sambil minta tolong ya dan meyakini mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Hamba yang enggak punya apa-apa sudah. Ya. Antum mau makan minta tolong sama Allah tidak? Minta tolong. Mau minum minta tolong sama Allah. Mau beraktivitas minta tolong sama Allah. Dengan cara mengucapkan bismillah, banyak lil isti'anah. Karena kita kalau tidak ada daya dan kekuatan yang Allah beri pada kita, mampu enggak kita berkata? Mampu enggak kita minum? Mampu enggak kita nulis? Mampu enggak kita makan? Mampu enggak kita beraktivitas? Abadan, tidak akan pernah mampu kita. Ya. Kita bisa duduk sekarang, kita bisa jalan, kita bisa ngelihat, kita bisa makan, kita bisa minum. Siapa yang ngasih? Allah. Ya, hakikatnya yang ngasih pertolongan Allah. Dan bismillah itu diantara faedahnya adalah dia merupakan benteng yang sangat kokoh menjaga kita dari gangguan syaitan. Setan laki-laki. Setan dari kalangan jin dan manusia. Ada sebuah hadis Nabi SAW, ya, hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab At-Taharah dan Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Rasul berkata, "Satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah." Jadi penutup antara jin. Jadi ditutup tuh jin, matanya jin ditutup. Penutup antara jin dan aurat. Tahu aurat? Aurat anak
Bani Adam, anak keturunan Adam, anaknya manusia atau manusia lah ya. Apabila masuk toilet, masuk WC adalah mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita masuk WC baca bismillah, setan melihat aurat kita tidak? Tidak. Baca bismillah. Bismillah. Tertutup sudah. Tapi kalau nggak baca bismillah, setan melihat aurat kita. Na'udzubillah. Ya. Dan kita pun kalau masuk toilet, bacanya apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan jahat laki-laki dan setan jahat perempuan. Jadi WC tempatnya setan. Tempatnya setan jahat. Ya. Makanya sunnahnya itu sebentar di WC. Ya, jangan lama-lama di toilet. Main HP lagi di toilet. Ya. Kemudian cari apa namanya? Inspirasi di WC, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya isinya inspirasi itu maaf. Ini kalimatnya jorok. Ya. Inspirasinya itu di WC toilet, la haula wala quwwata illa billah. Sunnahnya sebentar. Jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Sekarang nih yang aktivitas yang tidak sesuai sunnah, bikin WC seperti kamar. Supaya apa? Bisa berlama-lama di WC. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ada yang aneh juga. Ada tim pemburu hantu. Nyari hantu kesana kemari, padahal di WC-nya dia ada tuh banyak tuh. Ya, ada di WC-WC kita. Ya, bisa nggak nangkap hantu masukin ke botol di WC-nya dia? Ya, supaya masuk nggak baca doa. Nggak mungkin, abadan nggak mungkin. Itu permainan. Itu semua permainan. Kita kalau baca hadis, baca ayat, itu lucu ngelihat orang-orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ya. Jadi, ikhwah yang Allah muliakan, masuk WC baca basmalah supaya nggak lihat supaya aurat kita nggak dilihat jin. Kemudian ada hadis Muslim nomor 2018. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu," apabila seseorang masuk rumahnya, fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, ketika makan. Qala syaitan, la mabita lakum wala asya'a. Setan berkata, kalian tidak mendapati tempat tidur, tempat singgah, dan kalian enggak mendapati makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asya. Kalau masuk rumah tidak menyebut nama Allah, setan berkata apa? Kalian, ya, bilang ke setan-setan nih, kalian mendapatkan tempat tidur. Ya, mendapatkan funduk, tempat istirahat, mabit kalian ada. Kalau ketika makan malam tidak mengucapkan apa? Bismillah, setan berkata untuk kalian ada tempat tidur, ada makan malam. Jadi makan malamnya orang yang masuk rumah tanpa baca bismillah, kemudian makan tanpa baca bismillah, ya, itu ternyata ditemani sama setan-setan makannya. Wal'iyadzubillah. Makanya bismillah itu penting tidak? Penting sekali. Masuk rumah, bismillah. Kaki kiri apa kaki kanan dulu ya, masuk rumah? Kanan. Kemudian mau makan, baca bismillah. Tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kanan tentunya ya. Baik. Yang kelima, al-basmalah min ar-ruqyah syar'iyyah. Basmalah itu masuk dalam ruqyah ya, jamak ruqyah syar'iyyah. Jadi meruqyah juga bisa dengan membaca basmalah. Dalam hadis yang sahih dari bahwa Utsman bin Abil As, dia pernah mengeluhkan sakit kepada Nabi SAW ketika masuk Islam. Sejak masuk Islam dia ada rasa sakit di badannya, gitu ya. Dia ngeluh itu kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Terkadang orang ingin kebaikan masuk Islam diganggu.
dan terkena gangguan. Dan ini ujian. Ujian. Seperti Utsman bin Abil As. Sejak masuk Islam ada rasa sakit di badannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada beliau, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'alla min jasadika." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit di badanmu. Misalkan sakitnya di perut, letakkan di perut. Ya, sakitnya di mana? Di pundak, di pundak. Sakitnya di paha, di paha. Di kaki, di kaki. Yang sakit, benar-benar sakit. Dan itu. Kemudian mengucapkan apa? Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian mengucapkan apa lagi? Wa qul sab'a marat, kata Rasul, dan ucapkan 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi kita baca, kita pegang misalnya sakitnya di dada. Pegang sini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Berapa kali bacaan itu? 7 kali. Ini hadis sahih. Ya. Tapi bacanya harus yakin. Harus yakin. Tidak boleh tidak yakin. Makanya kalau ngeruqyah orang, ikhwan, kalau ada antum mau ngeruqyah orang, itu jangan katakan, kata ulama, saujarib. Saya coba. Nah, kalau antum sudah bilang saya coba, enggak usah. Mundur aja dah. Karena apa? Ini menunjukkan tidak yakin. Tapi apa? Antum maju. Ruqyah sudah. Bismillah. Kalau ada kawan kita kesurupan, ruqyah saja. Baca ayat kursi. Insya Allah kabur jinnya itu. Tapi jangan, saya coba ya. Oh, Anda nggak yakin. Dan ini pengalaman orang yang tobat dari perdukunan begitu. Dia kirimkan jin kepada seseorang. Kemudian yang ruqyah ini nggak yakin. Nggak manjur tuh. Tapi kalau yang ruqyahnya yakin, wah, habis. Ya, seperti itu. Tapi ada fenomena gini tentang ruqyah supaya tidak salah paham. Ada orang yang berlebihan tentang ruqyah sekarang. Ya, obat itu harus sesuai kan, takarannya, ukurannya dan seterusnya. Tapi kalau berlebihan, bisa kacau. Ya tidak. Ada sekarang ada doroh-doroh ruqyah tapi berlebihan. Ruqyahnya juga macam-macam. Ada ruqyah jamaah. Kemudian subhanallah, sampai semua dikatakan ada jinnya. Nah, ini kalau ini sudah berlebihan. Ada datang, aduh sakit kepala, wah jinnya di kepala. Ada kedut-kedutan di tangan, wah ada jinnya di tangannya. Ya, ini yang termakan habis, yang banyak terperdaya itu biasanya para ibu-ibu. Apalagi kalau ibu-ibu punya masalah tuh, ibu dalam masalah keluarga, ada nih daurah ruqyah, oh sudah tuh, langsung ada jinnya di tubuh saya. Tiap hari bilang ada jin. Padahal masalah pribadi atau masalah keluarga atau masalah apa, ya. Nah, ini sampai motor mogok di ruqyah. Ternyata bensinnya habis. Ya, ini saking berlebihannya. Rumah di ruqyah, semua di ruqyah, mobil di ruqyah. Ini apa? Berlebihan. Ini nggak boleh. Ya. Taib. Yang keenam, al-basmalah itu sunnatus salaf fi bidayati mu'allafatihim. Jadi basmalah itu sunnahnya kaum salaf dalam tulisan-tulisan mereka, ya. Jadi kalau nulis itu kaum salaf bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kalau antum nulis risalah, nulis makalah, nulis disertasi, nulis apa saja, orang Islam nulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Jadi Imam Bukhari menulis kitabnya Sahih dengan basmalah, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hajar berkata, wa yu'ayyiduhu anna awwala syai'in nazala minal Qur'an iqra bismi rabbik fa tariqut ta'assi bihi al-iftitahu bil basmalah. Ibnu Hajar bilang,
ini dikuatkan bahwa yang paling pertama turun dari Quran adalah Iqra bismi rabbik fatoriqut ta'assi bihi, maka mengikutinya adalah dengan apa? Membuka dengan bismillah, dengan basmalah. Sekali lagi, basmalah itu L-nya double apa tidak? Tidak, basmalah. Kalau bismillah L-nya double, jangan kebalik. Ya. Nah, kalau sudah ngaji nggak boleh kebalik nih. Ini diantara fadail basmalah. Banyak ya fadilah-fadilah basmalah, tapi cukupkan sampai 6. Sekarang hukum-hukum yang ada pada basmalah ya, yang terkait dengan basmalah. Yang pertama adalah bismillah itu ya wajib dibaca di dalam sholat. Ini pendapat yang rajih. Ya, karena bismillah atau ya bismillahirrahmanirrahim itu masuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan ini ayat yang pertama. Memang ada ikhtilaf antara ulama. Ada ulama yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Taib. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Daruqutni dan ini sahih. Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, ia pernah berkata, "Idza qara'tum alhamdulillah," kalau kalian mengucapkan alhamdulillah, maksudnya surat Al-Fatihah, "faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. "Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul mathani," kata Rasul. Karena Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Quran, induknya Alkitab, dan dia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayatnya. Jadi ada kaidah ikhwan, idza ja'al athar batalan nazar. Kalau ada asar, nazar, istihad, pendapat itu batal. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi ada asar, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Cuma masalahnya ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Yang jadi imam, sunnahnya jahar apa sir? Sunnahnya sir. Sunnahnya disirkan dalam sholat jahriyah, ya tidak dijaharkan, kecuali kalau di daerah, di mana daerah itu nggak ngerti kecuali jahar. Kalau antum menjadi imam, boleh antum jaharkan supaya tidak mereka menolak sunnah atau timbul suudzon sama antum atau macam-macam, atau mengatakan sholatnya nggak sah, kan gitu. Orang awam, nggak baca bismillah nih. Ya, wah nggak sah nih sholatnya nih. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menasihati kita kalau di tempat yang memang di situ belum ngerti sunnah ini, antum baca jahar boleh. Baca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Habis itu kita kasih tahu bahwa sunnahnya adalah apa? Sir. Dalam hadis Anas bin Malik jelas sekali. Dia sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Utsman, ya. Semuanya mensirkan bismillah. Langsung baca. Jadi bismillahnya sir, langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya. Seperti itu. Tapi subhanallah, ikhwan fillah, ya, kita mendapati sebagian orang itu mengatakan yang bismillahnya sir itu Wahabi. Ya, karena apa? Karena aneh gitu. Alasannya aneh, nggak ada dalil. Pas ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, di belakang Sudes, di belakang imam-imam itu, wah iya ya, nggak baca bismillah. Bukan nggak baca bismillah, tapi apa? Mensirkan bismillah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tapi sir. Gitu ya. Dan ada hadisnya. Saya sudah sendiri ketika datang ke Indonesia, ngimam di Masjid Istiqlal, baca apa? Baca dengan jahar, dengan kencang bismillahnya.
Dan ini bukan bagian apa-apa, ini merupakan kebaikan, kebagusan. Ya. Nah, itu. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita harus belajar agama. Jangan sampai nanti wah ini Masya Allah, padahal yang nyunah dikatakan nggak nyunah. Sekarang ini karena kebodohan, orang imamin baca bismillahnya sir di sebuah tempat. Oh, ini nih sesat nih. Nggak baca bismillah, nggak sah, awas deh, Wahabi nih. Wah, gitu ya. Gara-gara nggak ngerti agama. Padahal nggak baca hadis, nggak belajar, ya. Subhanallah. Jadi orang sekarang mudah disulut. Orang sekarang mudah di macem-macemin, ya. Oleh karena itu belajar itu apa? Wajib. Thalabul ilmi harus kita terus belajar, ya. Nah, baik. Kemudian masalah berikutnya, ikhwan. Hukum-hukum basmalah dalam qiraatul Quran. Ya. Jadi Al-Qur'an as-sab'ah sepakat ya membaca basmalah di awal qiraah di semua surat Al-Qur'an kecuali surat apa? Surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah tidak membaca apa? Bismillah. Langsung saja baca bara'atun terus, ya. Wa amma fi ajza'is suwar, adapun di pertengahan surat, fal qari'u mukhayyarun bainal ityani bil basmalati aw adami. Maka qari itu boleh memilih apakah dia baca basmalah atau tidak baca basmalah, langsung saja. Misalkan pas baca ayat ke-6 surat Al-Baqarah dia baca innal ladzina kafaru dan seterusnya. Ya, tidak baca apa? Tidak baca basmalah. Nah, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dia berkata, Sa'altu Aliyan, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu an, lima lam taktub al-basmalah awwala bara'ah. Kenapa lima lam tuktab? Kenapa tidak ditulis basmalah di awal bara'ah? Faqal, ia menjawab, li'anna bismillah aman, karena bismillah itu aman, keamanan. Wa bara'ah laisa fiha aman. Bara'ah di dalamnya ada isinya surat tentang perang. Tidak ada keamanan. Li'annaha nazalat bisayf, karena turun dengan pedang. Wala tanasuba bainal amani wasayf. Tidak ada keserasian antara keamanan dengan pedang. Ini salah satu alasan ya di antara beberapa alasan ulama yang menyebutkan kenapa surat At-Taubah atau Bara'ah tidak disebutkan basmalah di awalnya. Baik. Ada bacaan lain tidak selain basmalah? Jawabannya tidak ada. Langsung saja. Ya, ta'awud langsung masuk kalau antum dari ta'awud. Nah, adapun qari ketika baca awal surat itu antum bisa belajar di tajwid. Belajar sama Ustaz Ganjar atau Ustaz yang ngerti tajwid, ya. Itu ada 4 macam, ya. Ada yang disambung semua, ada yang disambung awal dengan yang kedua, yang ketiga putus, kan gitu. Artinya akhir ta'awud basmalah berhenti kemudian awal surat. Ada yang ta'awud berhenti kemudian basmalah sama awal surat disambung. Ada yang waslul jami, ada yang qat'ul jami, ada yang disambung semuanya, ada yang tidak disambung semuanya. Itu belajar di mana? Di tajwid. Cuma saya ingatkan tentang masalah menyambung. Menyambung satu ayat dengan ayat yang lain, menyambung bacaan satu dengan bacaan yang lain, perhatikan 2 hal. Yang pertama, perhatikan masalah nafasnya. Yang kedua, perhatikan harokat akhir ayat. Ya, masalah nafas, nggak boleh nyuri nafas, ya, nggak boleh nyuri-nyuri. Ini sina'atan hukumnya haram. Sina'atan maksudnya secara adab, hukum tajwid hukumnya nggak boleh, tidak sesuai adab. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ngambil nafas, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, harus perhatikan nafasnya.
Gitu. Anda sering mendengar orang ngaji ini, dia paksakan diri, padahal di kajian, di kajian ini ya, kemarin ada kita dengar acara pesta. Kemudian padahal hadir kawan-kawan hufaz, ya, dan dia punya ma'had tahfidz dan seterusnya, ngaji orang. Itu sedikit saja ngambil nafas ketahuan, langsung lihat kan ngambil nafas dia gitu. Itu nggak boleh karena ketahuan, gitu. Ya, itu ngambil nafas tidak sesuai adab. Karena ada pelajaran apa di tajwid itu? Ada pelajaran waqaf, ya kan? Kenapa harus ada waqaf? Waqaf itu berhenti ngambil nafas, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau ngaji Quran belajar, nggak boleh asalan. Ini masalah nafas. Kemudian yang kedua, perhatikan masalah harokat. Kalau akhir harokatnya kasroh dibaca kasroh. Kalau domah dibaca domah. Kalau fathah dibaca fathah. Kalau sukun dibaca sukun. Jangan disukunkan semua. Oke. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah menyambung Alhamdulillahirabbil alamin kan? Bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu betul atau salah tuh? Salah. Karena apa? Dia mensukunkan. Bismillah akhirnya di apa? Di kasroh, dhamma atau fathah? Kasroh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Ya kan? Kemudian alhamdulillahirabbil alamin fathah. Nah, makanya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Narrahmanirrahim. Perhatikan itu semuanya. Ya. Sekarang sukun-sukun semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacanya sudah salah. Kemudian perlu diperhatikan sunnahnya juga kurang sesuai sunnah dan seterusnya, ya. Itu sukun semua. Ya. Jadi ngaji itu penting tidak? Penting, sangat penting. Sangat penting. Maka Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Quran dengan tartil. Ya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah hukum basmalah, ya, membaca basmalah dalam semua amalan. Ya. Membaca basmalah ketika mewudu. Rasulullah SAW bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih." Tidak ada wudu, ya, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Kemudian ketika nyembelih hewan, hukumnya wajib baca bismillah. Kalau lupa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau misalkan tidak baca bismillah, ya, maka tidak boleh kita memakan sesembelihan yang tidak membaca bismillah. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullah alaih in kuntum bi ayatihi mu'minun. Makanlah dari apa yang disebut nama Allah atasnya. Jadi kalau menyembelih itu baca bismillah, bismillah. Seret nyembelih ayam, sembelih, baca bismillah. Kalau misalkan kita makan minum terus lupa, gimana baca bismillahnya? Ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, atau bismillahi awwalahu wa akhirah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yastahil at-ta'am alla yadhkura ismallah alaih." Jadi syaitan itu menghalalkan makanan, jadi ikut makan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Oleh karena itu Rasul bilang dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, hadisnya sahih, "Idza nasiya ahadukum an yakul 'inda aklihi bismillah." Apabila salah satu antara kalian lupa mengucapkan bismillah ketika makan, maka falyakul 'inda faraghihi, ketika selesai maka ucapkan apa? Bismillahi fi awwalihi
wa akhirih. Atau misalkan ingatnya di pertengahan, nggak apa-apa baca itu juga. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kemudian ketika keluar rumah, ini terakhir ya. Terakhir, ketika keluar rumah, kita baca apa? Bismillah juga. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Harus yakin. Keluar rumah baca itu. Ya. Ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Rasul berkata, "Man qala Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan yaumahu dzaka." Apabila siapa orang yang mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka dikatakan padanya hudita, engkau diberi petunjuk, wa kufita, engkau dicukupi, wa wukita, dan engkau dijaga. 3 tuh. Jadi kalau kita keluar rumah baca bismillah, kita minta tolong kepada Allah. Bismillah. Karena baknya di situ bak apa? Bak isti'anah. Jadi keluar rumah itu betul-betul kita serahkan diri kita pada Allah. Sudah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Ya, kita inginnya selamat. Tapi kan kita nggak tahu. Maka kita butuh pertolongan Allah. Agar aktivitas lancar, agar Allah bimbing kita, agar Allah cukupi kita, agar Allah jaga kita. Kita mengucapkan bismillah. Kaki kiri apa kaki kanan kita keluar rumah? Kiri dulu. Kiri dulu. Kaki kiri. Ini menunjukkan di luar rumah lebih baik atau dalam rumah yang lebih baik? Dalam rumah. Kalau masuk masjid, kaki kanan apa kaki kiri dulu? Menunjukkan dalam masjid lebih baik dari kalau masuk toilet. Kiri dulu. Menunjukkan toilet lebih baik. Lebih buruk ya. Daripada di luar toilet. Karena kita kaki kiri dulu. Nah, keluar rumah itu kaki kiri. Mengucapkan bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Aku bertawakal kepada Allah. Dan serahkan semua urusan pada Allah. Kita yang mau jualan, laku enggak nih? Udah bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dikatakan sama orang ini, kata Rasul, hudita, engkau diberi hidayah, ditunjuki jalan. Ya. Wa kufita, engkau dicukupi. Wa wukita, dan engkau dijaga, subhanallah. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan itu berpaling. Syaitan itu minggir, menyingkir. Ya, dan setan berkata ke setan yang lainnya, bagaimana engkau dengan seseorang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga? Terus setan ngomong ke setan yang lain begitu. Jadi kalau kita keluar rumah nggak baca ini, rugi tidak kita? Rugi, sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Jadi keluar rumah kita baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Orang yang baca doa ini, dia akan pergi ke dukun atau tidak? Abadan enggak akan pergi ke dukun. Selamanya. Karena apa? Karena tahu kalau yang ngasih manfaat mudarat siapa? Allah. Orang ini bertauhid. Mentauhidkan Allah dengan mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu. Ya. Jadi ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, ikhwah. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kalau ada pertanyaan 1-2 silakan. Nah, akhi. Ada. Afwan. Silakan. Pertanyaan bagus sekali, Masya Allah. Yang pertama tentang masalah ikhtilaf ya. Perlu diketahui bahwa kita harus tahu bahwa ikhtilaf itu ada 2, ada ikhtilaf tadad, ada ikhtilaf tanawu'. Ikhtilaf tadad ini ikhtilaf yang tidak ada toleransi sama sekali. Ya, ikhtilaf misalkan satu pakai dalil, satu nggak pakai dalil. Kemudian ikhtilaf yang dalam masalah akidah misalkan. Ya, misalkan ada bumbu masakan dikasih minyak babi. Satu mengatakan haram,
Satu mengatakan halal kok, nanti kalau ditutup itu nanti pekerja banyak yang nganggur. Nah, pendapat mana yang kita ambil? Yang mengatakan haram. Ya, karena didasari dengan dalil Quran. Nah, ada ikhtilaf tanawu yang semacam ini. Ini namanya ikhtilaf tanawu yang masih toleransi. Tetapi ikhtilaf tanawu juga kita ketika kita ngajar di depan orang awam, lebih baik kita pilihkan menurut kita yang rojih yang mana. Karena orang awam itu kadang dia tidak ngerti ikhtilaf-ikhtilaf. Kecuali kalau misalkan bertanya. Kalau bertanya, ini ada perselisihan pendapat. Oh iya ada, tentunya ada. Bahkan kalau kita belajar dulu di kuliah, itu kalau kita belajar Bidayatul Mujtahid, itu dari kitab wudu sampai akhir kitab, ya, jinayat dan seterusnya, hampir setiap masalah ikhtilaf. Hampir setiap masalah ada perbedaan pendapat ulama. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya. Ya. Nah, menghadapi ikhtilaf ini kita harus toleransi tentunya. Ya, bisa jadi mungkin ulama yang berpendapat yang menurut kita kurang kuat, ya, atau salah, belum mendapatkan hadisnya, atau belum nyampe hadisnya ke dia, gitu. Ya, tapi dia dipakai sebagai madhab itu. Seperti anak kasih contoh. Hampir di setiap madhab ada kekurangan, ya. Seperti madhab Hanafi, dinisbatkan kepada Hanafi. Dia berpendapat atau mereka berpendapat bahwa boleh nikah tanpa wali. Jadi kalau ada wanita nikah, ya, tanpa wali, ini boleh katanya. Jadi orang tuanya enggak nikahkan, walinya enggak nikahkan, dia nikahkan sendiri, sah hukumnya. Pendapat ulama yang lain mengatakan nikah tanpa wali itu enggak sah. Kita lihat tuh dalilnya. Satu istihad nih. Satu ada dalil di mana Rasulullah SAW berkata, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan Rasul berkata, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliyuha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Kita lihat, oh ada dua pendapat nih. Satu begini, satu begini. Wah ini yang benar nih, yang lebih kuat, kan ada dalil. Kita ambil yang mana? Yang ada dalil. Yang tidak ada dalil, kita tidak ambil. Tapi kita tetap ihtiram, hormat sama ulama yang berpendapat demikian. Karena apa? Kan ulama. Dan bisa jadi hadis belum nyampe ke dia. Kan gitu. Atau keterangan lain belum nyampe ke dia. Seperti itu. Ya. Seperti masalah ini juga, masalah habis wudu nyentuh perempuan. Habis wudu nyentuh perempuan kan? Ada 3 ikhtilaf di situ. Mazhab Syafi'i mengatakan batal. Ya. Sudah. Kalau habis wudu nyentuh perempuan, hatta istri sendiri batal. Gitu. Mazhab Ahmad Hambali mengatakan tidak batal kalau nyentuhnya tidak dengan syahwat. Kalau nyentuhnya dengan syahwat maka batal. Gitu. Jadi kalau misalkan nyentuh doang, ya, Noel, istri kumaha damang, gitu ya. Itu enggak batal. Tapi kalau misalkan nyentuhnya dengan syahwat, batal. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hanafi mengatakan tidak batal sama sekali. Dan yang dirojehkan sama ulama kalau kita lihat dalil-dalil, di pendapatnya Abu Hanifah malah. Hanafi dalam masalah ini. Itu rojeh. Pendapat yang unggul. Karena apa? Rasul sebelum sholat cuma Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam, itu kakinya Aisyah melintang di depan Rasul SAW. Rasul angkat. Ya. Makanya dari sini ada pertanyaan, menjawab pertanyaan, boleh enggak kita sholat di depan kita istri? Sholat, sah enggak sholatnya? Kan kalau kita sholat kemudian istri ada perempuan lewat, batal tuh, motong sholat gitu. Gimana pas sholat dari istri depan? Jawabannya boleh, lain antara lewat sama yang tidur. Dibedakan hukumnya. Ya. Nah itu. Jadi ikhtilaf itu ada. Seperti masalah tadi. Nah, sikap kita adalah dewasa. Harus terus belajar dan kita harus tahu mana ikhtilaf yang tadad, mana ikhtilaf tanawu. Kemudian sikap kita juga harus dewasa. Yang enggak dewasa itu adalah orang yang tidak belajar.
Nggak ngerti ilmunya langsung berkata gini gitu dan seterusnya sesat langsung sudah kan gitu. Padahal ada ilmunya gitu ya. Jadi harus tahu ilmunya. Kemudian pertanyaan kedua apa tuh, saya lupa sampai. Oh, cucu kenapa tuh? Cucunya sakit atau gimana? Soleh. Oh ya, apakah mengakui kesolehan mereka? Iya, kita akui. Ya, kita berdoa dan kita malah berdoa untuk orang-orang tua kita, untuk kakek kita, nenek kita yang mendahului kita, bahkan saudara kita, ya, yang orang-orang tua kita kan diajarkan kita dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Artinya orang-orang sebelum kita. Gitu. Diajarkan. Kan kita enggak menghukumi mereka kafir. Beda dengan takfiri. Kalau takfiri ini khawarij, takfiri selain kelompok mereka kafir. Orang tuanya sampai kakek neneknya kafir semua. Nauzubillah. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, tapi ada pertanyaan di sini, ikhwan. Di antara fadilah membaca basmalah sebagai benteng yang kokoh menjaga kita dari gangguan syaitan. Ketika kita merasa tidak tenang dan takut akan makhluk halus, halus gimana tuh? Ya, bolehkah Bismillah ini kita ulangi terus seperti zikir mutlak? Ya. Kita baca ayat kursi, kita baca isti'adzah banyak, bukan hanya basmalah. Ini basmalah di antara ini, ya. Sebaiknya kita membaca sesuai dengan kondisi. Ada zikir-zikirnya tersendiri. Itu yang lebih bagus, ya. Kalau kita takut, ya kita baca isti'adzah. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat-ayat baca zikir-zikir yang kita minta perlindungan. Seperti itu. Lafaz basmalah yang lebih afdal dalam memulai segala sesuatu itu bismillah atau perlu lengkap Ustadz bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian ulama mengatakan lengkap seperti Syekh Utsaimin. Syekh Albani rahimahullah mengatakan kalau kita makan minum itu berhenti sampai bismillah saja. Bismillah. Tidak dilanjut bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lebih tepat sebenarnya. Jadi kalau mau makan, minum bismillah. Ya, karena di hadisnya bismillah. Tapi kalau mau nulis di surat bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibalik. Nulis SMS bismillah. Ya, nulis surat bismillah. Padahal Rasul ngirim surat ke Raja Heraklius lengkap bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau makan minum baca bismillah sampai situ. Hikmahnya kita ikuti sunnah. Selain itu, kalau misalkan ada perlombaan makan minum lebih cepat kita. Kayak ini bergurau saja. Ya, baik. Ya, hukum makan daging yang dibeli di pasar yang tidak tahu menyembelihnya baca basmalah atau tidak gimana? Halal. Yang nyembelihnya siapa? Kaum muslimin. Kita harus husnuzan kepada kaum muslimin. Ya. Dasarnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika dikasih hadiah daging oleh mereka yang baru masuk Islam, enggak tahu apakah dibaca bismillah atau tidak. Rasul bilang, baca bismillah, kemudian makanlah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau antum tahu bahwa daging ini kertas ya. Daging ini yang di hadapan antum ketika disembelih enggak baca bismillah, maka enggak boleh kita makan. Tapi kalau kaum muslimin yang nyembelih di pasar, ya, kemudian yang jualan bakso, warteg dan seterusnya, antum makanlah, ya,
Harus husnudzan. Dan ini yang membedakan antara salafiyin dengan takfiriyin. Takfiriyin, orang-orang yang suka kafirkan orang. Itu mereka nggak mau makan daging kecuali nyembelih sendiri. Alasannya yang di pasar itu kuburiyun, musyrikun. Jadi kafir itu nggak sah sembelihannya. Sampai anak pernah ya di masa anak kuliah. Tapi alhamdulillah nggak hadir di undangannya. Kawan-kawan hadir di undangannya takfiri. Itu masuk di undangannya itu ada 2 meja. 1 meja ayam, 1 meja juga ayam. Tapi yang ini khusus buat orang-orang, ini buat kelompoknya mereka. Kok dibedakan? Iya, ini yang nyembelih mereka, ini nyembelih orang pasar. Gitu. Sampai seperti itu. Dan ini nyata terjadi. Dan ini nyata. Dan anak waktu kuliah berhadapan sama mereka. Sebagiannya masuk penjara. Karena ngebom ketangkep. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kata ulama, minat takfir ila tafjir. Awalnya ngafir-ngafirin, kemudian berikutnya ngebom. Ya. Nah, ada pun salafin enggak ada yang begini. Ya, betul-betul belajar benar ya dari ulama dan enggak asal-asalan. Seperti itu. Baik. Saya minta maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari dan bisa kita tadaburi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Dan kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.